apabila ada orang tua yang diberi rezeki lebih oleh Allah dan anak meminjam uang kepada orang tua, tapi seperti tidak punya niat membayar, tapi terkadang ortu meminjam kepada anak, anak selalu mendesak agar ortu segera bayar. Bagaimana dengan sikap anak yang seperti ini? Ahibati fillah, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang mengutang kepada manusia dan dalam hatinya dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan lunasi. Siapa yang akan melunasi? Allah. Tapi barang siapa yang pinjam sama orang, di hatinya tidak mau melunasi, maka Allah akan hancurkan hartanya dia. Dan orang yang ngutang niat gak bayar, ini orang baik, insya Allah gak apa-apa gak bayar. Niat yang gak bayar memang jamaah, akan berjumpa Allah pada hari kiamat dengan status sariq, pencuri. Kalau dikatakan tadi anaknya pinjam sama bapaknya, niat kalau antum pinjam antum bayar. Karena kalau anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah usaha, orang tua sudah nggak wajib ngasih nafkah sama anaknya. Anaknya pinjam ya pinjam. Tapi kalau orang tua pinjam butuh uangnya anak, ingat uangnya anak itu uangnya bapak. Uangnya anak, uangnya siapa? Uangnya bapak. Anta wa maluka li abik. Orang tua itu boleh ngambil uang anaknya. Bapak ya, bapak itu boleh ngambil uang anaknya dengan cara yang baik. Kalau memang dia butuh, dia lihat anaknya punya 2 motor, ngomong, nak satunya bapak apa? Abah pakai ya, nggak apa-apa. Karena kita memang milik orang tua kita. Ini kebalikannya ini. Dia sama orang tuanya nggak bayar. Kalau orang tuanya punya utang, dia tagih bayar. Tapi kalau orang tua berhutang bukan untuk sesuatu kebutuhan, ya nggak ada masalah dia tagih. Maaf, saya mau bertanya. Kadang saya selalu menyalahkan kehidupan saya yang selalu dalam keadaan susah. Apakah saya orang yang berdosa, Ustaz, selalu menyalahkan takdir yang selalu hidup susah? Terima kasih, mohon pencerahannya. Ya jamaah rahimakumullah, sebagian orang itu lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia merasa susah. Apalagi tatkala dia salah membandingkan dirinya dengan orang lain. Nih, antum yang bertanya nih, tolong antum bercermin. Nanti pulang dari sini, antum buka baju antum bercermin. Antum lihat kedua mata antum. Itu nikmat apa bukan? Antum lihat hidung antum. Antum lihat mulut antum. Ada orang yang lahir sumbing, jemaah. Ada orang yang lahir buta. Ada orang yang lahir tuli. Ada orang yang lahir Allah tidak berikan tangan kepada dia. Antum ketika dikasih semua ini kadang-kadang merasa bukan nikmat, jemaah. Jadi memang orang itu dengan nikmat yang tiap hari dia rasakan, dia lupa, dia melihat yang ada di tempat lain. Maka ya, orang yang sengsara hidupnya dan tidak akan bahagia tatkala dia lupa dengan yang ada, matanya memandang kepada yang lainnya. Dia melihat motor orang, dia lupa dengan kedua kakinya. Lebih nikmat mana, jemaah? Nah, ana mau tanya. Nah, bapak ini situ. Nah, antum mau punya jet pribadi? Mau nggak? Jet pribadi plus uang 1 triliun, tapi pakai kursi roda. Lihat, berarti lebih mahal mana, jemaah? Kedua kaki kita atau jet pribadi? Wallah lebih nikmat 2 kaki ini. Cuma orang lupa dengan kedua kakinya. Maka dia merasa susah, kehidupan ini susah, Ustaz. Sulit rezeki anak. Loh, antum punya 2 kaki bisa jalan. Ada orang-orang yang di atas kursi roda. Ada orang-orang yang Allah kasih stroke kemudian di atas ranjangnya. Memang dia kaya raya, jemaah. Tapi nggak bisa jalan. Maka supaya antum tidak menyalahkan kehidupan ini, karena takdir Allah itu baik,
Ada orang-orang yang Allah bikin miskin. Kenapa? Kalau Allah bikin dia kaya, dia bisa sombong dan masuk neraka karena kesombongan. Ada orang-orang yang Allah bikin kaya karena memang kalau dia miskin bisa jadi dia putus asa dan bunuh diri. Macam-macam ujiannya orang itu, dan sudah disesuaikan. Maka tadi ketika antum ingin dadanya lapang seperti yang sudah dibahas tadi, lihatlah kepada yang di bawah ya, dekatlah sama orang-orang miskin, bercermin, antum lihat kedua tangan antum, antum lihat mata antum, antum bisa nulis, Masya Allah, bisa nulis antum. Ada orang yang kedua tangannya sudah nggak bisa nulis. Barakallahu fikum. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, nggak bakalan kalian bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Lupa dengan nikmat Allah. Karena dia sibuk melihat yang ada di diri orang lain, lupa dengan yang ada di diri. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana cara menasehati istri yang sering meninggalkan sholat? Karena setiap kali diingatkan selalu banyak alasan Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama, antum nemu di mana istri kayak gini? Dapat di mana antum istri kayak gini? Sahih. Ketika ada orang bawa mobil ke rumahnya rusak-rusakan mogok, apa kata orang? Antum dapat dari mana gitu loh? Antum nggak periksa dulu mobilnya? Ya, ana lihat luarnya aja bagus, ana lihat. Terkadang ada yang memilih istri lihat casingnya saja, sehingga ketika sampai rumah baru dia lihat. Dulu Ustaz, waktu sebelum nikah, Masya Allah, rajin kajian Ustaz, sholat terus. Setelah menikah kok kayak gini Ustaz. Maka yang perlu dilakukan, kalau memang ternyata antum memilih dia casingnya saja, antum telah menyelisihi arahan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh kita menikahi wanita karena agamanya. Kebiasaan orang menikah karena cantiknya, karena kayanya, karena bangsawan, dan karena agamanya. Kalau engkau ingin selamat, carilah yang agamanya baik, kata Nabi SAW. Sepertinya antum tidak melakukan itu. Maka yang harus antum lakukan, pertama, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menasihati istri ini tidak dengan menyuruh, tapi duduk sama istri. Jelaskan kepada dia kenapa dia harus sholat. Kenapa? Karena ada orang yang nggak tahu kenapa aku sholat gitu. Antum lihat sebagian orang itu masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore kerja. Kerja terus ya. Kenapa? Karena dia digaji. Sampaikan kepada istri kita, engkau ini sholat karena engkau sudah dikasih 2 tangan, engkau dikasih 2 kaki, engkau dikasih 2 mata, engkau dikasih akal sama Allah. Kalau engkau gila, nggak usah sholat. Betul, sampaikan kepada kenapa dia harus sholat. Ketika orang tahu dia telah memakai fasilitas yang harus dibayar, maka semoga dia sadar. Tapi Allah nggak butuh dengan sholat kita. Sampaikan kepada istri kita, Allah nggak butuh engkau sholat nggak butuh Allah. Yang butuh itu dirimu sendiri. Carilah waktu yang tepat untuk ngasih nasihat istri. Di malam hari ya, remang-remang, ngobrol yang enak sambil dipegang tangannya istri. Nggak perlu marah-marah sama dia. Karena kesalahan yang salah siapa? Yang salah siapa? Istri apa suami? Antum yang salah milih dia kan memang kan. Ya sudah, antum punya tugas untuk memperbaiki dia. Konsekuensi ketika seseorang melakukan itu, tanggung jawab, ajarin dia, kasih nasihat, diingatkan. Ketika masuk waktu sholat, ayolah di waktunya sholat. Engkau dengan sholat Allah bukakan insya Allah pintu-pintu kebahagiaan. Terus kasih nasihat. Setelah berlalu waktu yang lama dia nggak sholat, pisah ranjang.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Perempuan-perempuan yang kalian khawatir dia nggak nurut, kasih nasihat. Mau'idhah hasanah, kasih dengan cinta. Sampaikan, aku sayang sama engkau, aku cinta sama engkau, aku ingin bersamamu sampai surga, aku ingin anak-anak ini bisa kita bawa bareng menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kasih nasihat. Nggak mau atau dia tetap dengan kelakuannya, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Kalau bisa pisah ranjangnya di kamar saja. Kalau bisa. Ada yang kamarnya luas sehingga dia bisa pisah ranjang. Supaya anak-anak nggak ngelihat. Kalau sudah pisah ranjang, bapak di kamar, ibu di dapur, bahaya kan jemaah. Atau ibu di kamar, bapak di ruang tengah, anaknya heran, kenapa bapakku ini? Nah tadi kalau bisa pisah ranjang di kamar, tapi kalau nggak bisa nggak ada masalah, sudah ada kamar lain, supaya istri tahu antum serius. Tapi tolong antum jadi istri yang benar, istri yang memberikan nafkah kepada istrinya, pemimpin dia, memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika seorang suami pisah ranjang, istri akan sadar, oh suamiku serius sama aku. Kalau dia siap pisah ranjang, dia siap menceraikan aku. Betul. Tapi kalau dikasih nasihat nggak nurut, tapi sama suami dikumpulin lagi, apa kata istrinya? Kamu butuh sama saya. Dia yang di atas. Maka tolong posisi antum sebagai pemimpin, lakukan itu. Maka semoga setelah itu istrimu mendapatkan, sambil didoakan istrinya, sambil didoakan. Memang yang ketiga itu kata Allah, wadribuhunna, pukul mereka. Boleh memukul dalam Islam, tapi memukul yang tidak mememarkan dan tidak mematahkan tulang, dan tidak memukul wajah. Dilarang seorang laki-laki yang mungkin memberikan nasihat. Jadi memukulnya bukan karena emosi, jadi memukulnya dalam rangka mendidik. Makanya ketika memukul dengan cara dengan tujuan mendidik, itu memukul tanpa emosi. Dipukul tangannya, dikasih tahu, ayolah aku serius sama kau ini. Tapi kalau di negeri kita hati-hati antum. Memukul akhirnya KDRT. Kadang-kala orang memukul emosi, wajahnya dipukul, enggak. Islam membolehkan mendidik dengan mukul, tetapi dengan cara dan takaran yang sangat-sangat perlu diperhatikan, enggak sembarangan, bukan dengan emosi.